Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Bunga Damayanti dari kelas S2 NIM 22220104087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudulkan Konstitusi. Konstitusi. Secara istilah, konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi memiliki dua pengertian, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Konstitusi dalam artian luas yaitu keseluruhan aturan sistem ketatanegaraan suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi dalam artian sempit yaitu undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi, yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam arti yang tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Di Indonesia, konstitusi adalah undang-undang. Konstitusi di Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum yang dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang. Biasa untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan. Konstitusi yang tidak tertulis dan perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam penentuan quorum, amandemen, referendum, dan konveksi. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama. Ciri-ciri konstitusi yang kaku mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari dalam peraturan undang-undang yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa, dan persyaratan yang berat. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat yang tidak tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam negara dan berada di atas peraturan undang-undang yang lain. Konstitusi derajat yang tidak tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan setara derajat konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan parlementer. Konstitusi yang mengatur beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dapat diklasifikasikan dalam konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Begitu pula sebaliknya, jika bentuk negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintahan pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Nilai konstitusi. Nilai konstitusi yaitu nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilitas kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sifat konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakat. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Menurut C.F. Strong, ada 3 macam prosedur perubahan konstitusi. 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetap dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum atau plebisit. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh
Sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Perubahan konstitusi di Indonesia. Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejak proklamasi hingga sekarang telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 8 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus 2000, periode 18 Agustus tahun 2000 sampai dengan 9 November tahun 2001, periode 9 November 2001 sampai dengan 10 Agustus 2002. Yang terakhir, periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Konstitusi adalah asas-asas dasar dan hukum suatu bangsa dan negara. Terdapat 4 cara pembentukan konstitusi di Indonesia, yaitu pemberian raja, pembentukan secara mandiri, evaluasi, dan revolusi. Di Indonesia, konstitusi pertama kali dibentuk pada tahun 1945 melalui sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara negara Jepang di Asia. Pada saat itu, Jepang mencari dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Salah satu strategi Jepang adalah dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal penting terkait kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian membicarakan masalah penting yaitu dasar negara. Sidang pertama menghasilkan beberapa pandangan mengenai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.